Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ya, posisi cadangan devisa Indonesia yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tapi juga kaya akan cadangan devisa. Bank Indonesia melaporkan CADEV atau cadangan devisa pada akhir Maret 2025. Kamu pernah gak sih nyatet pengeluaran kamu dalam sehari-hari? Dalam 1 bulan atau bahkan 1 tahun? Kira-kira berapa kali ya kamu belanja dalam 1 tahun ini? Kamu tahu gak sih bahwasannya kegiatan ekonomi yang kita lakuin itu bakalan berpengaruh loh ke dalam pendapatan nasional maupun banyak ataupun kecil. Kok bisa ya? Padahal kita kan cuma jajan aja. Kira-kira kalau kita jajan terus, apakah pendapatan nasional akan naik? Kira-kira kalau kita nggak jajan, apakah pendapatan nasional akan turun? Daripada nebak-nebak, yuk kita bahas. Pas kita jajan, uang yang kita pakai buat beli barang ataupun jasa itu bakal dihitung buat jadi pendapatan diterima rumah tangga atau bisa disebut RTK. Nah, RTK ini buat produk domestik bruto atau PDB yang akan ngaruh ke pendapatan nasional. PDB atau produk domestik produk adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu negara selama 1 tahun. Produk dan jasanya termasuk yang dihasilkan sama perusahaan asing, asal pabriknya harus ada di Indonesia ya. Misalnya ada perusahaan A dari Jerman yang punya cabang di Indonesia. Nah, hasil produksi pabrik Jerman itu masuk ke perhitungan produk domestik bruto Indonesia loh. PDB itu kalau dalam bahasa Inggris istilahnya Gross Domestic Product atau GDP. Makin gede GDP suatu negara, maka kinerja perekonomian negara itu dianggap makin baik. Kalau warga negara di Indonesia yang lagi di luar negeri itu dihitung gak sih kak? Next question, kalau warga negara di Indonesia yang lagi di luar negeri itu dihitung dalam produk nasional bruto atau disingkat PNB yang seperti bahasa Inggrisnya itu Gross National Product, disingkat GNP. GNP itu dihitung suatu barang dan jasa yang dihasilkan sama penduduk dalam suatu negara selama 1 tahun. Kalau GDP itu dihitung dalam satu wilayah, sedangkan GNP itu dihitung kewarganegaraan nasionalismenya. GNP bisa didapat dengan 3 rumus. Pertama, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Kedua, GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Ketiga, pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di luar negeri itu disebut dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus yang ketiga yaitu GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor luar negeri. Udah didapat nih gross nasional produknya atau produk nasional bruto. Tapi ini masih perhitungan kasar loh. Waktu produksi suatu produk kan ada modal yang dipakai dan biaya proses produksi. Nah, itu harus dikurangi dulu perhitungan dengan bersih. Dengan perhitungan bersihnya, perhitungan bersih ini disebut dengan produk nasional atau nasional produk yang disingkat dengan NNP. Nilai NNP ini didapat dari GNP yang dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud itu adalah modal yang dipakai dalam proses produksi.
Kalau NNP itu buat perhitungan produksi barangnya, nah buat ngitung penghasilan, kita bisa pakai Net National Income atau NNI. NNI ini kita ngitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima sama masyarakat. Pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima sama masyarakat yang punya perusahaan. Untuk NNI ini ada dua faktor yang harus diperhitungkan. Pertama, ada pajak tidak langsung, yang kedua ada subsidi. Apa sih pajak itu? Pajak merupakan dana yang kita dapatkan atau kita berikan kepada pemerintah. Pajak harus dibayarkan kepada pemerintah. Wajib kita bayarkan kepada pemerintah. Tapi apabila kita mendapatkan pajak, pajak tidak bisa dimasukkan ke dalam hasil perusahaan atau produksi. Nah, kemudian ada lagi tuh istilahnya namanya subsidi. Apa sih subsidi itu? Subsidi merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau penjual. Nah, kita bisa lihat nih perbedaannya antara pajak dan subsidi. Nah, dari situ kita udah bisa tahu apa sih perbedaan pajak dan subsidi. Kalau pajak, kita yang memberi dana kepada pemerintah. Kalau subsidi, pemerintahlah yang memberikan dana kepada penjual atau produsen. Nah, ada beberapa perusahaan yang diberikan subsidi kepada pemerintah. Satu ialah perusahaan listrik, yang kedua perusahaan air, yang ketiga perusahaan minyak, dan lain-lain. Nah, sekarang gimana sih cara kita menghitung pajak? Yaitu ada NII. NII adalah uang yang didapat oleh perusahaan sama dengan NNP, kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Nah, dari hasil tersebutlah kita baru mengetahui pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada suatu pemerintah. Terus kita gimana? Nah, buat perorangan pendapatannya itu biasa disebut personal income atau PI. PI ini juga bagian dari pendapatan nasional loh. Pendapatan yang kita terima dikurangi dengan pajak perusahaan, dikurangi dengan iuran asuransi, dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan iuran jaminan sosial, terus ditambah dengan transfer payment. Nah, kalau ditulis dalam rumus, jadinya begini. Personal income sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi iuran jaminan sosial, kemudian ditambah dengan transfer payment. PI ini ngaruh banget loh ke pendapatan nasional. Jadi, semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar juga pendapatan nasionalnya. Tapi, personal income masih harus dipotong dengan pajak langsung. Nah, pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak bisa dialihkan ke orang lain, yang artinya kita perlu bayar sendiri. Contohnya, itu ada pajak penghasilan. Nah, kalau udah dikurangin pajak langsung, pendapatannya berubah nama menjadi pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan dalam bahasa Inggris itu bisa disebut disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang bisa dibelikan barang, jasa, atau tabungan yang bisa dijadiin investasi. Oke, terus jangan lupa ya, dipotong itu tuh harus sudah dipotong dengan. Nah, disposable income juga itu bisa dituliskan dalam bentuk rumus. Rumus disposable income itu adalah disposable income sama dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Oke, ingat ya. Oke teman-teman, dalam video ini kita sudah membahas tentang pendapatan nasional. Kalau kita jajan, pengeluaran kita itu termasuk pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu ada banyak perhitungannya loh. Yang pertama yaitu dari gross domestic atau GDP. Yang kedua, gross national product atau GNP. Yang ketiga, net national product atau NNP. Yang keempat, net national income atau NNI. Yang kelima, personal income atau PI. Yang keenam, yang terakhir yaitu disposable income atau DI.